pemenang dalam sebuah kontestasi politik, ya pemenangnya sepasang, presiden dan wapres. Setelah itu bekerja lagi bersama. Nggak ada lagi kubu-kubuan lagi. Semua kita adalah Indonesia. Dan mungkin saya akan menjalankan tugas-tugas saya berikutnya. Bisa jadi saya kembali menjadi anggota DPR RI. Bisa jadi juga saya ikut kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Atau ada tugas-tugas lain. Semuanya tergantung perintah pimpinan partai politik. Dalam hari ini Pak Prabowo Subianto. Itulah tugas saya. Itulah hal yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya menyampaikan mohon maaf banget kepada para penggemar, kemudian para pengagum, follower, pengikut, apapun namanya ya. Kalau saat ini kok Kang Deddy beda banget, saya pengen Kang Deddy kayak dulu, tetap bicara sosial. Saya sosialnya tetap jalan, karena politik saya adalah politik sosial. Bagi saya tidak ada hari tanpa berbuat sosial. Saya tetap jalan menjalankan tugas-tugas sosial saya, menyayangi siapapun. Dan ketika menjalankan tugas sosial, menyayangi siapapun, saya tidak akan pernah membeda-bedakan dari partai mana, agama apa, golongan mana, siapa calon presidennya. Bagi saya tidak penting. Itu kan urusan kemanusiaan tidak boleh dihubungkan dengan urusan pilihan politik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa satu rangkulan spontan Kang Deddy Mulyadi di pematang sawah kerap terasa jauh lebih meyakinkan bagi rakyat kecil ketimbang ratusan lembar dokumen visi misi yang dibacakan oleh kebanyakan para pejabat publik berjam-jam dari atas podium megah? Pertanyaan ini menjadi sangat krusial saat kita mulai menatap arah kepemimpinan Indonesia menuju 2029. Di tengah arus digitalisasi yang serba cepat dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, ada satu kegelisahan mendasar yang dirasakan publik, yaitu apakah bangsa ini sebenarnya kekurangan teknokrat berotak cemerlang, atau kita justru sedang mengalami krisis pemimpin yang masih memiliki nurani untuk mendengar langsung di lapangan. Saudara-saudara, ini bukan sekedar pertarungan gaya pencitraan melawan formalitas birokrasi, melainkan benturan dua mazhab kepemimpinan yang nyata antara politik elit yang kerap terisolasi di balik angka statistik melawan politik rasa yang berakar langsung pada keringat dan denyut nadi masyarakat bawah. Untuk memahami mengapa kontras ini begitu tajam, kita harus melihat lebih dahulu bagaimana politik konvensional bekerja selama ini. Pembangunan kita harus menginjak bumi. Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Maka seiring dengan perkembangan media sosial, di mana rakyat Jawa Barat hari ini mengenal TikTok, hari ini kita bisa melihat fakta. Setiap hari rakyat bercerita apa? Selama puluhan tahun, sistem politik kita didominasi oleh logika menara gading. Para pengambil kebijakan berbicara dalam bahasa persentase pertumbuhan, indeks fiskal, dan kurva inflasi yang terlihat sangat rapi dan terkendali di atas meja rapat ber-AC. Namun saudara-saudara, jurang pemisah mulai menganga saat deretan angka manis tersebut sama sekali tidak pernah terasa di atas piring makan rakyat. Ketika harga gabah jatuh atau pupuk subsidi mendadak langka di pelosok desa, para petani tidak membutuhkan kutipan teori ekonomi makro ataupun janji swasembada yang normatif. Mereka membutuhkan kehadiran nyata, keberpihakan hukum, dan eksekusi solusi yang cepat tanpa terhalang sekat protokoler. Inilah kelemahan mendasar dari politik elit, yaitu kebijakan yang diputuskan dari jarak yang terlampau jauh. Ketika seorang pemimpin hanya mengandalkan laporan berjenjang yang sudah disaring, kepekaan sosial perlahan mengikis, tergantikan oleh formalitas seremonial yang dingin. Dari sinilah lahir kejenuhan publik
yang kemudian membuka ruang bagi hadirnya pendekatan kepemimpinan alternatif. Sebuah pendekatan yang secara konsisten dipraktikkan oleh Kang Deddy Mulyadi melalui apa yang disebut sebagai politik rasa. Saya menemukan anak ya, yang dia korban perceraian tapi tidak mengalami problem dalam hidupnya. Dia menerima hidup ini apa adanya, tinggal di rumah uangnya, mengabdikan diri pada uangnya dengan baik. Usia 17 tahun loh, tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki berjualan, bonteng. Kamu teriaknya gimana tadi? Bonteng. Kalau terus bonteng. Kalau jualan bayam? Bayam. Udah biasa aja dalam hidup jualan. Sedih sih. Banyak anak-anak baik. Di balik anak-anak yang nakal usia 17, banyak anak-anak baik. Di balik korban perceraian banyak yang broken home. Ternyata ada anak-anak baik. Sedih banget. Bagi Kang Deddy Mulyadi, politik rasa bukanlah manuver pencitraan musiman yang hanya muncul menjelang pemilihan umum, melainkan sebuah metodologi kerja kepemimpinan yang berakar kuat pada nilai-nilai kultural dan empati kemanusiaan. Realisasi metode ini terlihat jelas ketika KDM memilih turun langsung ke teras rumah warga, gang sempit perkampungan, hingga kubangan lumpur sawah. Bagi KDM, mendengar langsung tanpa jarak adalah bentuk riset kebijakan paling otentik. Masalah rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai angka statistik yang pasif, melainkan sebagai beban hidup nyata seorang manusia yang menuntut pertolongan dan kepastian hukum seketika. Kekuatan pendekatan KDM inilah terbukti efektif dalam membongkar kekakuan birokrasi. Sengketa lahan perdesaan, problem putus sekolah, hingga persoalan nafkah keluarga buruh dapat diselesaikan di tempat melalui pendekatan kekeluargaan dan sentuhan budaya lokal tanpa harus terjebak disposisi birokrasi bertingkat yang berlarut-larut. Rasa diakui dan dimanusiakan inilah yang melahirkan modal sosial serta loyalitas akar rumput yang sangat solid. Namun saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana modal kepekaan rasa ini menjawab tantangan tata kelola nasional yang jauh lebih kompleks menuju 2029? Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Kalau kita ingin swasembada pangan, ingin nggak impor, dimulai dari desa dulu. Tiap desa harus punya gudang beras. Dulu sebutnya lead, sekarang nggak ada. Logika kita ini terlalu luar negeri. Padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Pada masa pandemi ini misalnya, berulang-ulang saya ngomong, nggak ada itu anak sekolah libur. Intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak-anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, habisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Semua kita hanya berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya adalah hanya di Jakarta, agar dipuji di Jakarta, agar dipuji di Jakarta. Real rakyat nggak keurus. Menurut saya, evaluasi berbagai perubahan hutan. Saya katakan, kalau terus-terusan tanah negara dialihfungsilahankan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu. Suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang, yang mahal itu adalah harga oksigen, yang mahal adalah hidup tenang, yang mahal adalah lingkungan yang tertata, yang mahal itu adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya, yang memiliki basic konservasi. Melihat peta tantangan Indonesia ke depan, kita tentu tidak bisa menyederhanakan masalah
dengan memilih salah satu kutub secara ekstrim. Bangsa ini tidak bisa hanya bertumpu pada logika akademis murni, tetapi juga tidak mungkin dikelola hanya dengan pendekatan rasa semata. Teknokrat murni tanpa kepekaan rasa akan menghasilkan regulasi yang kaku, berjarak, dan rentan salah sasaran bagi masyarakat rentan. Sebaliknya, pendekatan rasa tanpa kapasitas teknokratis dan manajerial hanya akan berhenti pada sentimen emosional tanpa ada perbaikan sistemik jangka panjang. Tantangan besar menjelang 2029 mulai dari kedaulatan pangan, tata kelola lingkungan hidup, hingga penyerapan tenaga kerja lokal menuntut adanya sebuah sintesis kepemimpinan yang utuh. Sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah figur yang memahami peta regulasi serta arah kebijakan makro, tetapi tetap mempertahankan karakter khas yang ditunjukkan Kang Deddy Mulyadi, yaitu tidak ragu menginjakkan kakinya di tanah lumpur agar setiap lembar kebijakan tetap berpihak pada keadilan rakyat kecil. Deddy Mulyadi bertanggung jawab terhadap seluruh hal yang ada di sini. Ya. Sekarang kita minta bubar, kemudian meninggalkan masing-masing, dan saya akan membereskan ini semua dengan baik. Dan saya akan meminta siapapun yang memimpin dan menjadi pejabat, menjadi anggota DPRD, untuk sama-sama lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Ya. Dan saya minta maaf apabila saya memimpin belum bisa membahagiakan semua, belum bisa menyiapkan lapangan kerja. Ya. Yang penting malam hari ini kita harus kondusif, jangan sampai ada orang yang nanti tidak ada kaitan dengan berita yang kita alami hanya untuk merusuhkan. Ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya sebuah bangsa besar tidak bisa dipimpin hanya dengan angka dingin dari balik meja, dan tidak akan bertahan tanpa kejelasan visi tata kelola. Negeri ini membutuhkan pikiran yang tajam untuk menyusun arah, sekaligus hati yang tulus untuk mendengar denyut nadi rakyatnya. Menatap kepemimpinan Indonesia menuju 2029, menurut pandangan Anda, tipe pemimpin seperti apa yang paling krusial dibutuhkan bangsa ini? Apakah figur yang mengedepankan pendekatan rasa dan aksi nyata di lapangan seperti Kang Deddy Mulyadi, atau figur dengan logika akademis teknokratis murni? Tuliskan analisis dan argumentasi terbaik Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya. Sampurasun.